Ketika ditempelin, setelah assalamualaikum dipanggil anaknya, ya waladi Abdullah ta'al sini. Kenapa wahai ayah? Ya tadi kayaknya ada semut merah yang gigit di pundak saya. Teringat dulu hadirin yang dimuliakan Allah, saat Nabi Muhammad SAW haji, disebut Hajjatul Wada. Ada kumpul ngaji kata Allah, itu dahsyatnya luar biasa. Kayak begini, ibu besok datang ke sana, mutazawwirin fillah, saling mendatangkan Allah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wajahnya bercahaya, mimbar-mimbarnya bercahaya, diutamakan selamat ya, itu na'udzubillah bi'al salam. Bahkan Nabi dan Rasul cemburu sama kita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, yang telah mendudukan kita pada saat detik yang mulia ini untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah kita bangun dari tempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang agung dan mulia, Sayyidul Wujud Nabiyuna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Al-Ikhlas Bapak Riyadi. Oh, ada orangnya. Bapak Riyadi, semoga panjang umur, sehat walafiat. Kemudian Ketua Rohis RW 016 Bapak Ustadz Umar Said, Masya Allah hadir. Bapak Ustadz Malik, mata'anallah biduli hayatihima, semoga mereka panjang umur, sehat walafiat dalam ditaat, dalam lindungan Allah. Ketua Rukem, apa ya Rukem? Bukan Rukun. Alhamdulillah. Ketua Rukem RW 016 Bapak Ustadz Muharram, mata'anallah biduli hayatih, semoga panjang umur, sehat walafiat. Ketua RT 04 Bapak Edi Suherman. Kemudian Ketua RT 014 Bapak Nanang Mulyana Bapak Nanang. Ketua BKMT RW 16 Ibu Ida Saadah. Ya, semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat di taatillah. Amin ya rabbal. Dan wabil khusus salam ta'zim, salam hormat istimewa buat yang hadir semuanya, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Semoga kita panjang umur,
sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah dan Rasulnya, berkah kehidupannya, tenang keluarganya, banyak rezekinya, melimpah barokahnya, selamat di dunianya, selamat di akhiratnya, lunas hutangnya, mencenang. Amin ya Rabbal. Apa-apa. Kata Nabi SAW, boleh kita ngutang, boleh ngutang buat kebutuhan, boleh. Barang siapa yang ngutang, kata Nabi, dia niat mau bayar, dipanjangin umurnya sampai bisa bayar. Tapi jangan habis ngaji utang dibanyakin. Ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah, silaturahmi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi karena ingin menggapai ridha Allah Subhanahu. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, itu ada orang yang dicemburui sama Rasul dan Nabi-Nabinya. Disebutkan bahwasanya min manabir minan nur, di hari kiamat ada orang ditempatkan tempat duduknya dari cahaya, mimbar-mimbarnya bercahaya, mimbar-mimbarnya penuh dengan kemuliaan, wa wujuhum minan nur, wajah mereka bercahaya, wajah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa wujuhum minan nur. Kemudian kata Nabi Muhammad, yahbitunahumul anbiya wal mursalun, nabi-nabi dan rasul sampai cemburu sama mereka. Ngomong masalah cemburu, cemburu enak apa enggak? Enggak, cemburu itu enggak enak. Berarti kalau ada orang cemburu, berarti dia menginginkan sesuatu kepada dirinya. Ibu cemburu sama suaminya, boleh enggak? Wajib. Bukan boleh lagi, kudu cemburu. Laki kadang-kadang enak. Ya, kadang-kadang kita harus cemburu sama suami. Cemburu suami lebih perhatian orang lain, berarti kita pengen diperhatiin, betul? Suami senyum-senyum sama tetangga, sama bininya udah kayak nisang kuburan mukanya. Ya cemburu boleh. Bang, senyumin saya dulu dong, sayangin saya dong. Berarti kita cemburu kepengen diperhatiin, betul? Kita cemburu kepengen disayang, betul? Kita cemburu duitnya kepengen belanjanya lebih, betul? Cenang. Insya Allah itu berarti cemburu ada sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang baik untuk kita. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, nabi-nabi sama rasul cemburu, berarti yang bidunahumul anbiya wal mursalun, nabi cemburu sama mereka yang tempat duduknya cahaya, yang wajahnya bercahaya, yang diutamakan, dimuliakan oleh Allah, cemburu mereka itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, kalau cemburu berarti nabi-nabi sama rasul kepengen kayak mereka. Maka sahabat bertanya, sif lana ya Rasulullah, ya sifatkan kepada kami siapa itu mereka yang wajahnya percaya dan dimuliakan. Sampai kata Rasul, Nabi dan Rasul cemburu. Manhum, siapakah mereka ya Rasul? Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, yaitu mereka yang bercahaya, yang diutamakan, yang membuat cemburu apa Nabi dan Rasul kepengin adalah mereka umatku, yakni kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Siflana, sifatkan kepada kami, kok bisa Nabi dan Rasul cemburu? Mereka, Rasul SAW mengatakan, mereka itu tahabbuna billah, mereka itu saling mencintai karena Allah. Mereka mutajallisina billah, mereka saling duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa mutazawwirina billah, mereka saling mendatangi karena Allah Subhanahu. Jadi orang yang dicemburui dan Rasul yang saling mencintai karena Allah. Begitu juga ibu cinta suami karena siapa? Karena Allah. Begitu juga yang paling utama, kalau kita mau nikahin anak, ya yang terpenting psikologisnya dulu, ilmu agamanya dulu, ilmu kerukunan keluarga dulu, ilmu kebaikan, ilmu masalah. Kita kasih tahu dulu kepada anak-anak kita, baru persiapan yang lainnya. Kadang ada orang sebelum pernikahan kepada anaknya, dia mempersiapkan gedungnya, cateringnya, bajunya, makanannya, tapi akhlak keluarga nggak diajarin, psikologis anak nggak diajarin, kesabaran anak nggak diajarin, ilmu agama kepada anak tidak diajarkan. Dia lebih mementingkan gedung dan juga peralatan yang lainnya, tapi batinnya kosong, ilmu agamanya kosong, psikologisnya kosong, maka hadir yang dimuliakan Allah akan mengecewakan di kemudian harinya. Na'udzubillah min. Boleh cari gedung, boleh cari catering yang bagus, tapi yang utama agama, psikologis anak, ilmu kesabaran, didik akhlak, didik mental, didik kesabaran, maka itu lebih utama ketika dia menjalankan pernikahan. Karena menikah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jikalau ada orang menikah karena hartanya, maka saya cinta sama suami saya, misalnya karena hartanya, saya cinta istri saya karena hartanya hilang, cintanya hilang. Kalau seorang ibu cinta pada suaminya, cintanya karena wajahnya ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, bersih, ganteng kayak saya. Terima nggak Bu? Tadi saya sudah. Alhamdulillah ya. Ustaznya masih muda. Ibu-ibu memang senang yang muda, betul? Kalau yang dikasih yang nektar, lama kayak batu, bebonnya putih lagi. Isi juga akan tua, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi ada orang suka cinta dengan suaminya karena wajahnya tampan. Wajah itu akan dimakan, diusung dengan usia. Kalau cinta karena wajahnya, maka wajahnya akan pudar. Kalau bahasa Betawinya, wajahnya akan bopeng. Kalau wajahnya akan pudar gak cakep, cinta karena wajahnya 10 tahun akan hilang cintanya. Betul? Macam yang pengalamannya. Begitu juga seorang suami cinta istri karena hartanya. Wah, banyak kontrakannya misalnya. Kontrakannya habis, maka cintanya akan habis. Karena hartanya akan habis. Seorang suami cinta istri karena apa? Karena semoknya misalnya. Istri semok banget. Doa gitar Spanyol. Masya Allah. Iya, kalau misalnya hari pernikahan sekali, setahun, 2 tahun, ya 10 tahun masih bisa dirawat. Coba kalau 20 tahun, kalau berlebihan. Tapi Islam mengajarkan bukan karena mudinya dia nikah, bukan karena wajahnya. Wah, istri saya mah cakep, istri saya mah cantik, bersih putih. Ayo, kalau udah mulai perot, kalau udah mulai kulit udah kena angin, udah udah. Nah, kalau dia cinta karena wajahnya, maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, suatu saat dia akan mencintai wajah lain, karena yang dicintai hanya wajahnya. Tapi kalau dia cinta karena Allah, selagi dia masih beriman, selagi imannya ada, dia terus cinta karena Allah Ta'ala. Kecuali imannya gak ada, boleh. Na'udzubillah. Misalnya ada suami istri, lakinya murtad, na'udzubillah dari, boleh gak dicerain? Boleh, karena nikah karena iman, karena Allah. Kalau itu orang sudah gak punya iman, boleh ditinggalkan. Kalau ada suami misalnya
Dia naudzubillah milih agama lain selain agama Islam. Ibu-ibu boleh nggak minta? Boleh secara syariat. Wah, ini istri saya udah murtad, suami saya udah nggak benar, murtad. Hadirin yang ta'ala, maka dia boleh mengajukan perceraian ini secara syariat. Kalau iman, karena nikah iman dan Islam. Tapi sejelek apapun suami kita masih beriman dan Islam, masih mengakui la ilaha Muhammadur, istri kita juga masih mengakui Islam, masih beriman la ilaha Muhammadur, gak boleh dimintain cerai, gak boleh minta cerai. Kenapa? Karena dalam syariat dia masih punya iman dan Islam. Masalah ada, tapi nggak boleh Allah Ta'ala gampang meminta daripada perceraian. Karena masih iman. Karena Anda menikahi suami Anda dan suami menikahi istri Anda karena iman dan Islam. Kalau selagi Islam dan iman masih ada di dada orang tersebut, nggak boleh Allah Ta'ala. Harus rukun, harus belajar tenteram, belajar sakinah, mawaddah warahmah, diselesaikan dengan amanah dan kebaikan, insya Allah. Jadi nggak boleh kasih tahu ke anak kita, jangan karena wajahnya, nah, ya mencintailah karena Allah. Yang pertama orang mencintai karena Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wajahnya telah bercahaya, tempat duduknya bercahaya, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan, lebih diutamakan karena mencintai karena. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, semua kalau anaknya mau nikah, cinta karena Allah dulu. Niat, ya, niat mencari ridha Allah, wali ittiba'i sunnatil Habib sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, yang wajahnya bercahaya, yang tempat duduknya dimuliakan dan diutamakan, keselamatannya siapa? Yang pertama tadi mencintai karena Allah. Yang kedua, mutajalisina billah, atau dalam riwayat yang lain, riwayatul akhar, mutajalisina fiyya, saling duduk karena aku. Siapa yang saling duduk karena aku? Nih ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, duduknya karena Allah, betul? Emang mau ngaji dengerin Al-Quran, betul? Emang mau sholawatan, khosidahan ibu-ibunya, betul? Apalagi ibu-ibu nih, alhamdulillah pengajian seragamnya banyak. Apalagi yang hadroh, ya, kalau Senin ungu, kalau Rebo pink, kalau Jumat putih, ya, dia seragamnya banyak. Ibu pengajian seragamnya banyak. Beda mau bapak-bapak pada ngaji sampai beler mesti dipakai. Ibu-ibu nih masya Allah seragamnya banyak. Dan ada dah nenek-nenek yang udah sepuan, ya nyalain mic duluan. Ditiup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini yang pertama datang pagi-pagi ya. Hati nulana wal hakulana, romla adinolana, siti dilanjut lagi. Ada yang datang, betul masuk. Waalaikumsalam. Dijawab, ini kadang-kadang mama. Waalaikumsalam. No karpet. Wal hakulana. Tekar geser kemarin tekar. Tapi semangat ibu-ibu, betul lah. Tuh ada yang sampai meninggal di Asyafi'iyah. Ibu-ibu yang rajin ngaji, rajin maulidan, ya, husnul khatimah, kabarnya tersebar sampai Qatar, Mesir, Arab. Siapa? Ibu-ibu yang bukan dia di Asyafi'iyah yang baca wa ilahukum ilahu wahid, langsung jatuh. Pernah lihat videonya? Nah, itu husnul khatimah. Doyan maulid penyebab husnul khatimah. Doyan yasin tahlil penyebab husnul. Mana buktinya? Banyak. Rumah itu yang Asyafi'iyah, itu ada rekamannya. Ya, dia lagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tahlil wa ilahukum ilahu wahid, tiba-tiba jatuh. Pernah lihat kan videonya? Mau meninggal dengan husnul khatimah. Disaksikan ulama sholihin
pas lagi pada kalimat wa ilahukum, Tuhan kalian itu ilahu wahid, Tuhan yang satu, meninggal tuh. Subhanallah. Jadi jangan ragu mama, maulidan, qasidahan, sholawatan, ya terusin. Alhamdulillah, itu keberkahan, semangat, dan di akhir hayatnya diberikan kemuliaan husnul khatimah, banyak bukti-buktinya. Amin ya rabbal. Itu mama haji sampai tua. Kadang-kadang masya Allah, ya lagunya kadang-kadang andronya mah kadang-kadang gak ada naik-naiknya. Bismillah, tapi gak apa-apa, semangat berarti, ya kan? Ada yang di panggung gino, kalau lagi lo, ada yang ada di panggung, ada yang coba gino, la 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 la. Ada cuma doang. Ibu-ibu kadang-kadang ada. Kalau di panggung, no. Bismillah, tawassalam. Gini tuh. Ya, gini tuh. Bila la 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 la. Ada begitu. Ada. Ya subhanallah. Tapi dapat pahala itu. Ada yang cuma kecerekan tapi paling aktif. Ada juga. Saya pernah lihat kalau di sini. Kalau di panggung Bismillah tawassal. Tadi minum nih. Bila la 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 la. Kalau lagi berantem sama suami, lalanya kencengan dikit. La 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 la. Kadang-kadang ada ibu-ibu lagi, ya, ada ibu-ibu, ya, ada ibu-ibu, wah, semangat banget, gitu aja, bagus. Saya kalau lihat ibu-ibu itu semangat, senang. Saya tuh paling senang kalau ngaji depan saya ibu-ibu benar. Kenapa? Kadang-kadang kalau bawa bapak depan saya, maaf ya, dia ajak ketawa. Garing. Kalau bapak-bapak kadang-kadang kita udah lucu-lucu nih, wah. Kan kadang-kadang ngaji juga harus enak ada lucunya, betul? Jadi gampang sampai. Yang penting satu, guru saya ngomong boleh ceramah lucu, gak ngomongin orang, gak ngomong jorok, gak boleh. Ceramah itu ngomongin orang, gak boleh. Walaupun lucu, gak boleh. Itu menodai dakwahnya Rasulullah SAW, ngomongin orang. Yang kedua, ceramah ngomong jorok. Kadang-kadang mama, ya Ustaz ngomongin jorok, na'udzubillah. Lucunya jorok, enggak begitu. Itu bukan akhlaknya di dalam dakwah. Lucu boleh, jorok jangan, ngomongin orang jangan. Jelek-jelekin orang lucu, tapi enggak bohong. Itu dakwah ya. Nah, ibu-ibu yang dimakan Allah Ta'ala itu bapak-bapak. Nah, hadirin, makanya lala sampai mana? Nah, ibu-ibu tuh gitu. Nah, subhanallah. Ya, lala. Aduh. Saya tadi kalau jadi hadirin Allah, tapi semangat ini tuh. Makanya alhamdulillah ya, pengajian begini kudu sering-sering ya kudu sering-sering alhamdulillah. Makanya baju juga banyak ya, seminggu bisa 4 seragam. Itu kredit saya digoceng. Nah, ibu-ibu yang dimakan Ta'ala, jadi saling duduk karena Allah. Ibu-ibu di sini duduk karena Allah bukan? Insya di sini karena sholawat, di sini karena dzikir, di sini ada mendengarkan ceramah, mendengarkan nasihat agama dan seterusnya, mendengarkan lantunan dan tausiah Al-Quran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahu ibu-ibu pahalanya di belakang Allah Ta'ala, orang yang duduk karena Allah, mutajallisina fiyya, yang duduk karena aku kata Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wajahnya bercahaya, mimbar-mimbarnya bercahaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk, amin. Allahumma duduk karena Allah. Yang ketiga, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Wa wujuh minan nur, min manabir minan nur, wajahnya bercahaya, kemudian mimbar-mimbarnya bercahaya, tempat duduknya dicahaya dan dimuliakan, diutamakan. Yang kedua, mutazawwirina billah,
yang saling mendatangi karena Allah Subhanahu. Saling mendatangi karena Allah itu namanya silaturahmi. Bulan ini di tempat ini, bulan depan gimana? Kalau bulan kemarin gimana? Bina-bina kan? Bagus. Itu dalil dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim alaihi rahmatullah bahwasanya orang yang mendatangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya mutazawwirina billah, ibu-ibu sekarang di Al-Ikhlas, besok ada musola bulan depan didatangi, saling mendatangi karena Allah. Ya, ada orang saling mendatangi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada kebutuhan, misalnya kondangan, misalnya dia ada kegiatan apa, ya kegiatan Jumantik, ada Jumantik. Di sini ada, di sini bukan Jumantik, namanya apa? Yang perkumpulan ibu-ibu tuh yang ngeliatin bintik-bintik gitu. Apa? Gak ada. Yang survei-survei ke rumah-rumah? Oh gak ada. Kalau di Jakarta ada. Namanya Jumantik. Jadi ibu-ibu ada perkumpulannya ngecekin ke rumah-rumah, ya. Jadi kalau airnya ada apa namanya? Bintik-bintik apa tuh namanya? Jumantik juga? Oh sama. Oh iya, ada. Nah, itu ada perkumpulan begitu ya bagus. Tapi ada kumpul ngaji karena Allah. Itu dahsyatnya luar biasa. Kayak begini, ibu besok datang ke sana, besok datang ke sana, mutazawwirina billah, saling mendatangkan Allah, dimuliakan oleh Allah Taala, wajahnya bercahaya, mimbar-mimbarnya bercahaya, diutamakan selamat. Ya, itu naudul abiyul salam, bahkan Nabi dan Rasul cemburu sama kita. Masya Allah. Siapa? Tadi saling mendatangkan Allah. Makanya niat diperbaiki, niat dilancari. Ibu-ibu Taala ini jadi diistiqomahkan, ya. Kemudian ini pesan saya di dalam pengajian itu, ibu yang dimakan Allah Taala, hendaknya kita satu dari niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, niat membenahi kehidupan kita. Jadi ibu yang dimakan Allah, tidak ada tempat yang bisa membenahi keluarga kecuali pengajian. Tidak ada tempat yang bisa mengajarkan dan mendidik seorang anak kecuali pengajian. Dan tidak ada tempat yang bisa menenteramkan jiwa dan sanubari munajat pada Allah Ta'ala kecuali pengajian. Di pengajian ibu-ibu yang dimakan Allah Ta'ala banyak faedahnya. Man hadara majlisil ilm, ya barang siapa duduk di majelis ilmu, ya man la tamasu qalaman wala taktubu harfan, dia enggak nulis satu pun huruf, ya apalagi nulis. Dia nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, apalagi bawa buku pulpen mulia. Maka jikalau ada ngaji orang begitu, pahalanya seperti mensedekahkan 100 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah seekor kuda, sedekah 100 ekor kuda. Saya kemarin baru dakwah dari Malaysia, ya seminggu lalu. Saya di Malaysia kemarin kurang lebih 5 hari. Saya dakwah itu ada satu tempat di Malaysia itu, pondok pesantren punya kuda. Jadi buat buat olahraga. Itu kudanya, satu kuda yang paling murah harganya 350 juta juga. Sampai ada yang harganya 700 juta. Lah bayangkan ibu-ibu hadir di majelis ilmu, nggak nulis, nggak bawa buku. Kalau orang kita bilangnya jiping, tahu jiping? Ngaji kuping. Cuma jiping doang, pahalanya kayak sedekah 100 ekor kuda. Alhamdulillah, pahalanya luar biasa. Makanya ibu yang mengalah istiqomah yang begini ini bagus banget ini. Kalau dia kayak gini acara bulan RW itu cakep, ini bagus, ini sangat-sangat mulia, ya. Dan kemudian Allah Ta'ala duduk di majelis ini. Dan ini semua masalah insya Allah dalam doa, dalam munajat ditenangkan setiap yang bermasalah. Amin ya Rabbal. Karena di dalam majlisul ilm disebutkan yunazzilul barakah was sakinah. Kalau ada pengajian begini diturunkan ketenangan dari Allah, sakinah wal barakah, dan juga diturunkan keberkahan dari Allah. Sakinah tenang, orang kalau tenang kok enak. Makanya orang kalau doa orang nikah
biar apa? Saking. Jangan disikat, karena disikat sama waya. Doain semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sebut, jangan disikat, karena itu doa. Ya, bukan hukumnya haram, enggak. Tapi enggak ada kemuliaan kalau disikat, enggak ada ijabahnya kalau enggak disikat, enggak ada kubulnya kalau disikat. Tapi kalau semoga sakinah, mawaddah, warahmah, ya aminullah, itu bagus. Jadi ibu-ibu yang sakinah itu tenang. Orang kalau tenang enak. Ibu-ibu pulang ke rumah, rumahnya bersih, rumahnya tenang, suaminya senyum, anaknya taat. Tenang nggak kira-kira? Adem nggak kira-kira? Tambah di kantong 5 juta, mungkin adem gitu. Betul? Enak, tenang dia. Apa-apa kalau tenang enak. Yang dicari manusia dalam hidup itu apa? As-sakinah. Yang dicari dalam kehidupan manusia, siapapun mereka, mau dia orang kaya, mau dia orang setengah kaya, mau dia bukan orang kaya, maunya tenang. Betul? Tenang, adem, ayem, keluarga enak, tenang. Itu yang dicari. Semua orang itu mencari ketenangan. Dan tidak ada tempat yang bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan lebih cepat dari tempat-tempat lainnya, melainkan majelis ilmu dan majelis zikir begini. Amin ya robbal. Saya tanya ibu-ibu, nggak punya duit, kepengen punya duit. Udah punya duit, jalan-jalan kepengen tenang, betul? Jalan-jalan kepengen tenang, buang. Jadi udah nggak punya duit, kepengen punya duit. Udah punya duit, dibuang duit, jalan-jalan. Ya kadang-kadang orang kerja, nyari duit, udah dapat duit, kerja sampai stres, kerja sampai capek, udah dapat duit, ngilangin stres, buang capek, jalan, buang, lalu. Cuma intinya begitu doang. Orang kalau kerja stres nyari duit, sampai capek, udah dapat, jalan-jalan, buang stres katanya. Jadi yang bikin stres apa? Tapi kalau nggak punya duit, apalah. Ya kadang-kadang saya bingung, orang ini kerja sampai stres, kerja sampai capek punya duit. Udah punya duit, dia buang stres sama capek, jalan-jalan, buang duit. Itu dunia. Dunia begitu doang. Tapi orang yang pintar dan orang yang hebat, dia duduk di majelis ilmu. Dia jalan-jalan boleh, bukan nggak boleh. Saya juga kadang-kadang jalan-jalan sama istri mana, ya jalan-jalan. Kadang-kadang ibu-ibu kan diajak jalan-jalan muter juga enak banget bergirang ya. Dibeliin kangkung bergirang. Ya. Ayo Mak, kita jalan-jalan sore. Oh ayo, ayo Mak. Langsung aja dandan 2,5 juta. Lama banget ya. Udah begitu jalan, sore-sore jalan, beli cimol, ya, beli cilok. Kalau pengantin baru, kadang-kadang ya kalau yang seumuran saya nih teman-teman saya mah, ya kadang-kadang jalan-jalan ngajak istri beli cimol aja seneng banget gitu istri saya. Beli telur gulung aja seneng banget istri saya. Girang deh beli sinur muter, ya sore-sore girang lihat orang. Itu emang agak girang, istri saya itu girang. Kadang-kadang girang itu seneng itu murah, nggak harus mahal, betul? Ibu-ibu mah girang udah, dia jalan aja, melihat kereta itu girang banget. Lagi jalan-jalan, ya sembari di aku girang di rumah. Makanya di antaranya itu ketenangan yang paling utama. Boleh jalan-jalan, tapi utamanya jalan-jalan ke majelis taklim, ke masjid, ke musola, ziarah ke makam wali Allah. Itu masya Allah menenangkan jiwa, ya tenang hati kita. Makanya kapan-kapan dibuat nih, ya pengurus kapan-kapan ziarah, naik bis bareng-bareng, ya bayar 200.000, dapat makan, dapat minum, dapat snack, dapat ziarah, dapat emas 2 kilo. Enak banget. Iya kapan-kapan ziarah. Ini udah pernah ziarah belum? Nah, ziarah ke Jakarta ada makam wali-wali Allah, ada makam kekasih Allah. Di Bekasi juga ada Ki Haji Nur Ali, ada ini. Kita ziarah datangin. Iya, ada ulama-ulama di Bekasi, ya ada masyayikh, ada wali-wali, ada wali songo. Datangin ziarahin. Enak sambil jalan-jalan, sambil tenang.
doa. Nah hadirin ta'ala, kemudian disebut tadi. Jadi sering-sering jangan lama-lama, ini udah jam 11 ya. Sebab kalau saya ceramah saya ingat pesan guru saya Abdul Razak, idza tausiah bi barnamij undur ila ini. Abdul Razak kalau ceramah di acara-acara lihat matanya jamaah. Urusan ceramah sama mata loh. Jangan lama-lama. Yang kedua kata guru saya, undur ila rijlihim. Kalau ceramah lihat kakinya jamaah. Kalau ceramah lihat kaki jamaah. Saya juga harus tahu diri, boleh nggak apa-apa? Saya bercanda doang ya. Jadi nyender juga boleh. Apalagi kata guru saya, dia ada yang nyender atau enggak? Kalau nyender pahalanya separuh. Separuh buat dia, separuh buat tembok. Ini juga ta'ala. Makanya apa namanya, dari kemuliaan majlis itu dikira itu sakinah, diberikan ketenangan. Kenapa? Diberikan keberkahan. Orang kalau udah tenang, berkahnya gampang. Tapi orang bermusuhan gak ada berkahnya. Keluarga cekcok mulu, gak ada berkahnya, bikin susah rezeki itu, benar. Ibu-ibu kalau nuntut suaminya mulu, gak ada berkahnya rezekinya, benar. Ibu-ibu kalau ngoceh, gak ada berkahnya. Nih, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, berkah itu adalah apa? Ibadah ada di dalamnya. Lakinya ngajak sholat, ayo mah sholat. Laki juga kadang-kadang ngajak sholat, misalnya banget. Sholat di rumah kadang-kadang sesekali, ayo mah kita sholat jamaah mah, ayo pak. Atau diingetin, pak, imam dong pak, sholat jamaah, ya suratnya kudu lagi nggak apa-apa. Ayo dong mah, Allahu Akbar, Masya Allah. Anaknya ada di situ, anaknya bercanda. Dia anak kecil, ya istrinya di belakang, suaminya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, sampai waladhdallin. Istrinya amin. Allah adem, tenang. Kadang-kadang nikah udah 30 tahun, sholat jamaah gak pernah. Alhamdulillah. Gimana mau berkah? Gak akan berkah keluarga begitu. Doa, ya Allah. Doa. Kalau suaminya bisa doa bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, panjangkan umur hamba dan istri hamba, banyakin rezeki hamba. Ya Allah, rumah hamba berkahi, tenangin keluarga saya. Ya Allah, jangan pindah kami lagi ya. Ya Allah, berkahi. Ya, saya ini termasuk. Jadi kadang-kadang ada yang ngomong nikah lagi itu sunnah, betul? Ada yang ngomong itu lah. Ada gitu. Nah ini saya kasih tahu ibu-ibu nih, hukum nikah lagi itu sebenarnya bukan sunnah. Jadi dia ngomong sunnah salah. Jelas? Hukum nikah lagi sunnah ini dari busana ini. Di dalam Islam nggak ada sunnah itu dalam poligami itu. Poligami bukan sunnah, mubah. Kalau mau silakan, kalau mau jangan. Tapi lebih baik jangan. Akhir zaman bukannya apa-apa, banyak mudorotnya, betul? Siapa bos? Semangat, kata ibu belakang, ini barusan benar. Benar. Jadi ibu yang berantara itu bukan sunnah. Hukum poligami itu bukan sunnah, tapi mubah. Boleh-boleh aja. Bahkan bisa jadi haram. Poligami bisa jadi hukumnya haram. Kalau apa? Kalau menikah karena syahwat, hukumnya haram, bukan sunnah. Kalau sunnah, ya jadi hukumnya bisa jadi sunnah, bisa, tapi asal hukumnya bukan sunnah. Bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Ya, jadi kalau hukumnya haram dia nikah karena nafsu aja, hukumnya haram.
boleh. Makanya hati-hati ya. Saya ini termasuk orang yang alaiha nahya, alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala min amin amin. Saya tauhid saya ini. Ya, tauhid satu aja udah, satunya nggak habis-habis. Karena Allah banyak mudaratnya. Ada orang nikah lagi anaknya kasihan nggak urus, betul? Nah, makanya saya setuju lah nikah satu aja udah. Kalau belakang ini baru satu doang. Artinya begitu. Jadi jaga keluarga kita, didik. Sholatnya imamnya sholat nggak pernah. Laguan mau kawin lagi gak ada laki, betul? Iya, didik agama yang benar. Bukan cuma dunianya, akhlak anaknya, Al-Quran anaknya. Ini Al-Quran anaknya nggak pernah diajarin, lagu-laguan, ya nggak mau nikah lagi, buset dah, malu baunya. Jangan, laki dan saya kadang-kadang ngomong laki begitu. Jangan, satu aja, diurusin, benerin agamanya, benerin istri lo, benerin anak-anak lo. Di belakang cakep ini Ustaz. Ya benar-benar. Nah, alhasil dibilang dimakan Allah Taala. Ya kecuali istrinya ridho, anaknya ridho, ya, kemudian dunianya mapan, ya dunianya banyak, dianya bisa adil, ngerti agama, udah didik agama, ya itu silakan urusan dia, ya. Jadi kemana-mana itu. Jadi Bimbingan Ta'ala turunnya barokah. Ya, ini terakhir cerita saya habis itu doa. Orang yang berantem mulu, suami istri nggak akan ada berkahnya, rezekinya nggak berkah, hidupnya nggak berkah. Tapi rukun guyub akur saling berjamaah itulah awal daripada berkah yang akan turun kepada keluarga tersebut. Di mana tempatnya? Awalnya ngaji. Satu cerita, ada seorang ibu-ibu rewel, bawel, nggak ngaji. Udah rewel, bawel, nggak ngaji. Ya, di sini Solo nggak ada. Amin. Di ibu kurang sono, pindahan sini. Ya, bisa. Ini ibu-ibu di daerah Jakarta, ini ceritanya. Ini benar-benar ibu-ibu lakinya, suaminya itu apa namanya? Kalau saya minum dulu ya. Ini ibu-ibu capeknya nih. Udah, jangan lama-lama ya. Kita tutup aja lah. Nah, ibu ini terakhir. Ini ada seorang ibu-ibu bawel, rewel, nggak ngaji. Jadi nggak tahu akhlak sebagai istri. Tiba-tiba apa? Suaminya itu ngojek, ketok pintu, tok. Assalamualaikum. Buka. Waalaikumsalam. Mana duitnya bang? Duit dulu. Mana dapatnya hari ini berapa? Alhamdulillah nih dapat barang gocap ini. Apaan bang gocap? Mana cukup? Belum anak, belum ini, belum apa mereka? Besok lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaminya mati. Waalaikumsalam. Kenapa? Mana duitnya? Bisa duit dulu. Naik buatin kopi kayak dulu nih, apa kayak? Kagak gitu. Dapatnya ambil nih bocor. Apaan bang? Diucapkan dulu. Bang bersyukur semua. Nah ini nggak akan berkah. Begitu lama-lama sering begitu domain mulu pulang. Bawa kresek dia. Assalamualaikum. Salamnya lain. Waalaikumsalam. Dibuka mesinnya. Mana bang? Ini ada duit 7 juta. Alhamdulillah. Ada duit 7 juta di kresek nih itu. Nah ini baru suami saya bang. Nah, aku mau kopi petai bang. Lain baru gini bang. Habis begitu deh. Lah bang kok tumben duitnya banyak. Gue kesel sama lu ditanya ngojek dengan duit mulu. Gue jual motor aja. Jadi bener jual apa? Gak berkah. Suami gak kesal. Suami kalau disayang dari rumah, nyari duitnya semangat, duitnya barokah, hatinya tenang, pikiran tenang. Tapi kalau udah di rumah dibawelin mulu, di rumah ada masalah, nyari duitnya kusut, bikin masalah di kantor. Bener-bener ibu yang mengenal. Makanya jangan ya sayangi suami kita. Rezekinya bagus dari suami kita. Sayangi, cintai suami kita, maka itu menjadi kebaikan bagi mereka. Insya Allah, ibu yang dimana Allah, kita berdoa kepada Allah Taala, semoga di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah jauhkan kita dari bala
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nastaghfirullahal azim min jami'il ma'asi wad dunub. Angkat tangan kita kepada Allah Ta'ala, pejamkan mata kita, doalah untuk ayah bunda kita, doalah untuk masalah kita, doalah untuk kehidupan kita, doalah untuk anak-anak kita, doalah untuk penyakit kita, karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Arhamar Rahimin, ya Ajwad dan Ajwadin, di kesempatan yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami semua, maafkan kesalahan kami semua. Kami sangat jauh darimu ya Allah, kami lupa berdoa kepadamu, kadang kami menyepelekan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, penuh masalah di keluarga kami. Kami punya masalah dengan suami kami hari ini yang berlaku kasar kepada kami. Suami kami yang sering menghardik kami, bahkan anak-anak kami berapa kali menghardik kami. Sakit terasa di ujung hati kami ya Allah. Ya Allah, tenangkan keluarga kami, tenangkan anak dan suami kami, dan kami mohon kepadamu ya Allah, istri kami tenangkan, bimbing mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami memiliki ayah dan bunda, ibu dan bapak kami. Bayangkan di kelopak matamu ayahmu hari ini tersenyum, yang wajahnya sudah mengkeriput itu, yang dahulu membesarkanmu, bekerja pagi, sore dan malam untuk engkau hari ini. Hari ini ayahmu sudah tua renta, bahkan ayahmu sudah wafat. Namun alangkah bahagianya ayahmu hari ini kau doa untuk mereka. Bayangkan ibu kamu hari ini di kelopak matamu. Ibu kamu hari ini sudah mulai mengkeriput wajahnya, sudah mulai tidak seperti bugar dan sehat seperti dulu. Penyakit sudah banyak menghantui. Ibu kamu yang melahirkan kamu selama 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, antara hidup dan mati. Ibu engkau yang hari ini selalu berdoa untukmu. 9 bulan di kandungan, kemudian sudah diajarkan bicara sudah lahir. Masa kecil kita diajarkan bicara oleh ibu, diajarkan bicara oleh ayah. Namun berapa sering kita dahulu membentak ibu dan ayah kami. Ya Allah, maafkan kami. Hal yang mengajarkan bicara mereka hari ini sudah sepuh, namun kadang kami selalu mengucapkan kalimat-kalimat masalah, belum bisa membahagiakan ayah bunda kami. Dan ada sebagian yang sudah kembali pada beliau, rindu sekali memandang wajahnya ya Allah. Wahai ibu, wahai bapak, engkau masih ada umur panjang,
Engkau wahai Bapak, wahai Ibu yang sudah kembali. Semoga Engkau di sana bahagia dan kami selalu berikan doa. Kalau bukan pagi hari ini Kau menyelesaikan masalah kami, kapan lagi kami minta ya Allah? Ya Alhamdulillah, ya Tuhan, tenangkan hati kami ya Allah. Tenangkan anak-anak kami yang sering menghantui kami ya Allah. Sakit dalam hati kami yang terdalam. Bahkan saat anak kami membentak kami lebih sakit saat kami melahirkannya. Tenangkan anak kami, jadikan anak kami yang soleh dan soleh. Tenangkan keluarga kami, tenangkan ekonomi kami, dan angkat penyakit kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.